Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, ku rasakan ya Bapa. Berat ku rasakan, hati menderita, ku tak berdaya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Tolong kepada kami ya Bapa, tolong pada. Terima kasih Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan semua baik yang kami alami karena kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersabdalah bagi setiap kami. Kami perlu firman Tuhan yang terus meneguhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini hari Sabtu
tanggal 11 April 2026 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah Nubuat yang digenapi. Diambil dari Lukas pasal yang keempat ayat 16 sampai 21 dengan ayat Mas Yesaya 53 ayat 10 sampai 11 serta pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Imamat pasal yang ke-11 sampai 12 dan Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat tersebut. Saya akan membacakan Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saya akan bacakan dari Yesaya 53 ayat 10 sampai 11 demikian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Bapak Ibu Saudara, peristiwa penyaliban Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang terdapat di dalam Perjanjian Lama yang telah disampaikan oleh para nabi berabad-abad sebelumnya. Yesaya adalah salah satu nabi yang telah dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan tentang juru selamat, Mesias, yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengetahui bahwa dialah pribadi yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Dialah sang Mesias yang diurapi, yang dinubuatkan dalam Yesaya 61. Dia yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan penglihatan bagi orang-orang buta, baik jasmani maupun rohani, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus juga menggenapi nubuat yang ditulis oleh Yesaya di pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 tentang hamba yang menderita. Dialah hamba yang menderita itu. Setiap ayat digenapi ketika Yesus ada di atas kayu salib. Saat Yesus disesah, saat dia ditampar dan dimahkotai duri, maka nubuatan Yesaya 52 ayat 14 digenapi. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ketika ia diolok-olok dan dihina di dalam Matius 27 ayat 29, 31 dan 41. Dia sedang menggenapi Yesaya 53 ayat 3.
ketika para pemimpin agama melemparkan tuduhan, Pilatus bertanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Di dalam Markus 15 ayat 4 sampai 5. Yesus tidak menjawab. Dia tidak membela dirinya. Dia melakukan tepat seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya 53 ayat 7 yang mengatakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus disalib di antara dua orang penyamun di dalam Matius 27 ayat 38. Seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 9 yang mengatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Beberapa jam sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, Alkitab menuliskan bahwa kegelapan tiba-tiba menyelimuti seluruh negeri itu. Matius 27 ayat 45. Persis seperti itulah kesembilan tulah yang kesembilan sebelum umat Israel dibebaskan dari tanah Mesir, yakni ada kegelapan atas seluruh negeri sebelum anak domba Paskah dikorbankan untuk menyelamatkan umatnya dari kematian yang mengerikan. Semua itu digenapi dalam kematian Yesus. Yesus mati sebagai domba Paskah yang dikorbankan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Darahnya dicurahkan untuk membasuh setiap orang yang berdosa yang mau datang kepadanya. Darahnya ditumpahkan demi keselamatan umat manusia dari hukuman dosa. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mengetahui bahwa Allah telah merencanakan karya penebusan jauh bahkan sebelum dunia dijadikan, seharusnya membuat kita bersujud dalam kerendahan hati. Karena kasih karunia-Nya nyata di dalam Kristus. Salib bukan sekadar kisah penderitaan, melainkan undangan kasih yang membawa kita bersimpuh di kakinya dan menyembah Dia. Dia telah mati agar kita hidup. Dia telah bangkit agar kita hidup dalam kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang telah dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya, bahkan sejak pertama manusia jatuh ke dalam dosa, itu telah digenapi di dalam kematian Yesus Kristus, Putramu yang tunggal. Kami bersyukur bahwa rencana Tuhan, apa yang Kau kerjakan itu luar biasa. Itu sungguh nyata. Dan itu bukti dari kebesaran Tuhan. Itu bukti dari keseriusan Tuhan untuk menebus umat manusia. Terima kasih untuk penggenapan nubuat di dalam diri Yesus. Dan kami pun percaya nubuat bahwa Yesus akan datang kembali yang kedua kali, itu pun akan digenapi. Dan kami mau ketika Yesus datang yang kedua kali, kami mau siap sebagai mempelai Kristus yang akan menantikan dengan kekudusan
dengan hati yang merindukan kedatangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.